Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NU Damai Channel TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa menempatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji dan syukur tentu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih istimewa lagi, pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama menikmati bulan suci Ramadan pada tahun 1444 Hijriah. Insya Allah, melalui momentum Ramadan pada tahun ini menjadi bagian momentum yang senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi insan yang mulia, jadi hamba yang mulia di hadapan Allah dan insan yang mulia di hadapan sesama manusia. Hadirin para pemirsa NU Damai Channel TV. Agama Islam memiliki sebuah sistem, rukun Islam yang menjadi sebuah sistem yang memberikan keteguhan, menguatkan secara konsisten bagi umat Islam untuk memegang teguh ketauhidan agar tidak menuhankan selain Allah. Dan kemudian atas dasar ketauhidan itu mampu memberikan rahmat, kemaslahatan bagi sesama makhluk Allah. Nah, rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dalam syahadat, kita menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kita tidak akan memberikan ketaatan kepada selain Allah. Tidak kepada harta, tidak kepada benda, tidak kepada tahta, atau kepada apapun. Bahkan atas segala apa yang kita miliki, ini menjadi wasilah bagi pembuktian ketaatan kita di hadapan Allah. Ini menjadi batas bahwa ketika seorang muslim, ketika seorang manusia kemudian melakukan hal-hal atau melewati batas apa yang dilarang oleh Allah untuk kemudian mencapai, untuk memiliki sebuah kekayaan, mencapai sebuah kedudukan atau keilmuan dengan melewati apa yang atau menabrak apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia sudah menuhankan hal tersebut walaupun kita tidak menyebutnya sebagai Tuhan. Nah, jadi kalimat la ilaha illallah ini memiliki makna sebuah ikrar atau perjanjian antara hamba dengan sang penciptanya. Menegaskan posisi dia bahwa hanya dan hanya menjadi hamba bagi Allah, sekaligus menegaskan posisi dia kepada makhluk Allah tidak akan menuhankan apapun selain daripada Allah. Pada bagian yang kedua, kalimat syahadat ini adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menjadi bagian menegaskan bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, dan tentu juga menegaskan bahwa akan menjadikan baginda Rasulullah sebagai suri toladan, tuntunan bagi kehidupan kita sehari-hari. Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Di dalam sholat kita kembali menegaskan bahwa segala ibadah kita, hidup kita, bahkan mati kita hanya dipersembahkan kepada Allah. Kita dalam sholat berdialog secara intens kepada Allah. Bagi kita yang melaksanakan perintah sholat minimal 5 waktu dalam satu hari, kita melaksanakan ibadah sholat tersebut. Kemudian pembuktian atas segala yang kita ucapkan di dalam sholat itu tergambar bagi perilaku kita bahkan setelah sholat. Jadi bagaimana kita mencirikan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata tanha 'anil fakhsha'i wal munkar. Jadi buktian bahwa sholat kita diterima itu tergambar bahwa ada kesadaran spiritual bagi kita untuk senantiasa melibatkan restu dan ridho Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kemudian mampu menuntun seorang muslimin dan muslimat untuk senantiasa berbuat kebaikan dan mampu
menjaga dia dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Zakat merupakan perintah dari Allah, kewajiban yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memberikan apa yang kita miliki, kita bisa berikan kepada mereka yang membutuhkan, sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan di dalam zakat ini mampu memberikan kesadaran kepada kita bahwa apa yang kita peroleh itu tidak terlepas dari campur tangan pihak lain. Makanan yang kita nikmati melalui proses penanaman yang melibatkan petani, proses perdagangan yang melibatkan para pedagang, sampai kemudian bisa diolah oleh mereka yang mengolah makanan sampai bisa dihidangkan menjadi sebuah makanan yang bisa dinikmati oleh kita. Jadi hakikatnya di dalam zakat ini mampu memunculkan kepekaan sosial kepada diri kita bahwa apa yang kita miliki itu tidak terlepas dari campur tangan orang lain. Bagaimana kita mengukur zakat yang kita keluarkan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tergambar pada saat sikap kita memberikan zakat. Apakah zakat yang kita keluarkan menimbulkan kesadaran atas perintah Allah untuk berbagi terhadap sesama umat muslim? Atau hanya sekedar menunaikan kewajiban saja? Atau mungkin bahkan ada niat-niat yang lain? Insya Allah kita mampu memunculkan kesadaran bahwa zakat yang kita keluarkan akan memunculkan kepekaan kita terhadap kepedulian sosial terhadap lingkungan kita. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Hari ini kita masuk di bulan suci Ramadan. Selama 1 bulan kita digembleng, dilatih 1 bulan lamanya untuk mampu menahan diri dari makanan, dari minuman, hubungan suami istri atau hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mulai azan subuh sampai kemudian azan maghrib. Kita dilatih untuk bisa menahan dari hal-hal yang sesungguhnya baik, sesungguhnya sudah menjadi hak kita, sesungguhnya pun halal gitu, tapi kemudian dilarang oleh Allah, kita mampu menahan diri kita dari hal-hal tersebut. Nah, tentu melalui ibadah puasa ini kita harus betul-betul melibatkan mental dan juga tidak hanya berpuasa secara fisik tapi juga mampu berpuasa secara mental. Dan itu tergambar pada saat nanti kita berbuka puasa, tidak kemudian muncul dendam untuk kemudian menikmati segala hal yang dihidangkan sampai melebihi dari kapasitas yang kita miliki begitu. Nah, melalui ibadah puasa ini sesungguhnya adalah merupakan latihan yang menjadi kekuatan kita sesungguhnya di dalam 11 bulan berikutnya. Dalam bulan puasa ini, segala potensi kebaikan yang muncul, berbagi bukaan puasa, rajin dalam sholat malam, membaca Quran, kemudian berbagi zakat, hal-hal kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya adalah latihan yang menjadi modal bagi kita di dalam 11 bulan berikutnya. Semoga ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan puasa pada tahun ini 1444 Hijriah mampu menjadi penguatan keimanan dan ketakwaan kita seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang ujungnya adalah menjadikan kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Rukun Islam yang kelima adalah ibadah haji. Dalam ibadah haji banyak sekali ibadah-ibadah yang sifatnya simbolik yang membuktikan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuhankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tawaf, kita berputar mengelilingi Baitullah pada bilangan tertentu, ini merupakan simbol bahwa apapun yang kita lakukan, kita tidak terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian senantiasa melaksanakan
apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa NU Damai TV Channel, semoga kita mampu memaknai eh, sistem Islam yang sudah terbangun dalam rukun Islam ini. Hakikatnya Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyerahkan diri dalam kebaikan bersama. Dan ciri dari seorang muslim itu adalah mampu memiliki akhlak yang mulia, mampu menghadirkan rahmat bagi sesama makhluk Allah, mampu memberikan kemaslahatan bagi sesama kita. Insan yang islami adalah insan yang mampu memberikan kemanfaatan. Kota yang islami adalah kota yang mampu memberikan kemaslahatan bagi kota itu sendiri dan juga bagi kota-kota tetangganya. Negara yang islami adalah negara yang mampu, negara yang memiliki ketuhanan yang Maha Esa dan mampu memberikan kemaslahatan bagi negara-negara lain. Semoga ibadah puasa kali ini di tahun 1444 Hijriah kita mampu menjadikan momentum untuk menjadikan kita sebagai insan yang islami, insan yang rahmatan lil alamin, mampu memberikan kontribusi yang terbaik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, dan tentu bagi Islam itu sendiri. Demikian kultum yang saya sampaikan. Saya Iwan Wahyudi, anggota DPRD Komisi 1 DPRD Kota Balikpapan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Wal minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.